ketika kita membicarakan bahwa saya pernah melihat pisang yang panjangnya 0,5 meter, maka orang yang mendengar memiliki pengetahuan ilmu bahwa ada pisang 0,5 meter. Itu namanya ilmu yakin. Lalu ketika saya ambilkan buah pisang tersebut dan saya tunjukkan kepada mereka di hadapan mereka, lalu mereka menyaksikannya, maka itu disebut dengan ainul yakin. Ketika saya potong buah pisang tersebut dan mereka merasakannya satu persatu, maka ketika mereka merasakan, itu disebut dengan hakul yakin. Ketika kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara guru-guru kita, ulama-ulama kita yang saleh, tentang ilmu agama, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kehidupan dan semua tentang akhirat, maka kita mengetahui itu semua ada, yaitu ilmu yakin. Kita diceritakan, diajarkan tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya, azab kubur, kita yakin itu ada. Ini namanya ilmu yakin. Ketika kita dihadapi, betul-betul kita merasakan wujudnya, merasakan keberadaan Allah betul-betul, sungguh-sungguh, maka semua itu dibuktikan dengan perbuatan kita, dengan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu disebut dengan ainul yakin. Ketika kita sudah wafat ke alam barzah dan nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimasukkan, ada kalanya di surga ataupun di neraka, naudzubillah min dzalik, maka itu yang disebut dengan hakul yakin, betul-betul hak dan betul-betul kita ketahui kenyataannya. Maka ada ulama yang menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Ada ulama yang menafsirkan bahwa al-yakin di situ adalah kematian. Ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Kenapa kematian disebut yakin? Karena orang sudah wafat, ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia akan mengetahui semua kebenaran dari apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan para nabi-nabi, para rasul sebelumnya. Maka Al-Quran telah menjelaskan dengan terang tentang derajat-derajat keyakinan tersebut. Al-Quran wa maratibul yakin, dalil Al-Quran dan tingkatan-tingkatan keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, alhaakumut takatsur, ay at-tafakhur bid dunya wa ma fiha. Engkau telah dilalaikan dengan at-takasur, yaitu bermegah-megahan dengan dunia dan semua apa yang ada pada dunia. Hatta zurtumul maqabira, ay la yazalul wahid minan nas multahiyan bil mufakhara bis sayyarat wal masakin aw isyab aw al kusur wa ma ila dhalik hatta yamuta wa yadkhulal qabra. Sampai kalian ini menziarahi kubur, artinya manusia ini berlomba-lomba di dalam kemegah-megahan, dalam kendaraan, dalam tempat, dalam pakaian, dalam gedung-gedung yang mewah. Dan selainnya hatta yamut, sampai dia meninggal dunia dan masuk ke dalam kubur. Dibuat lalai oleh dunia. Kalla sawfa ta'lamun, ay haqqan sawfa ta'lamun. Sungguh kelak kalian akan paham, akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian haqqan sawfa ta'lamun sayatikum ilmul yakin. Sungguh kalian akan mengetahuinya tentang ilmu keyakinan. Kalla ta'lamuna ilmal yakin haqqan. Sungguh lau anna indakum ilmal yakin alladzi la yaqbalu syak wa la taraddud. Andai kamu mengetahui dengan ilmu yakin, belum ainul yakin, belum hakul yakin. Andai kamu punya ilmu yakin, la tarawunnal jahim,
maka kamu akan melihat tusyahidunaha bi absarikum wa basairikum, kalian akan menyaksikan dengan mata kepala kalian dan hati sanubari kalian juga. Sumbala tarawnahum, kemudian kalian sungguh akan menyaksikan secara nyata ainal yaqin, yaitu ainul yakin. Ba'da ilmul yakin ya'ti ainul yakin. Setelah ilmu yakin, maka setelah itu muncul ainul yakin. Fa ammal ladzina yadkhuluna ila an-nar wa yadukuna 'adzabaha fa hum ahlu haqqil yakin. Maka adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan mereka merasakan azabnya di neraka, fa hum ahlul haqqil yakin, mereka adalah merasakan haqqul yakin. Qala ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin fa rayhun wa rayhan wa jannatun na'im wa ma in kana min ashabil yamin fasamu laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fa nazlu min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha law haqqul yaqin. Ay dhawqun wa musyahadah wa waqi'un yudrikunahu wasataha. Inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat-ayat ini menjelaskan ketika orang itu mereka sibuk dengan duniawi, lalai dengan duniawi sampai mereka sakit, kemudian meninggal dunia, mati, lalu masuk ke dalam kuburan, maka di saat itu mereka akan merasakan ainul yakin. Dan nanti ketika mereka sudah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka betul-betul haqqul yakin merasakannya. Idan, oleh karena itu fawajibu kulli wahidin minkum, maka wajib harus bagi setiap orang di antara kalian ayakuna ala azimatin gawiyatin, hendaknya dia memiliki semangat yang kuat, alla yansarifa anid dunya, tidaklah dia pindah dari dunia ini illa wa indahu ilmul yakin wa ainul yakin, kecuali dia sudah memiliki ilmul yakin dan ainul yakin. Artinya kita dituntut jangan sampai kita meninggal enggak membawa ilmu yakin dan ainul yakin. Dua-dua ini harus kita upayakan dan harus kita usahakan dengan sekeras mungkin, dengan azimah qawiyah, semangat yang kuat yang tinggi untuk mendapatkan dua hal perkara mulia ini, yaitu ilmu yakin dan ainul yakin. Wa yakunu indahu amalun fi ayyukrama bi anwari haqqil yakin. Dan juga hendaknya dia memiliki cita-cita fi ayyukrama, untuk dia dimuliakan oleh Allah bi anwari haqqil yakin, mendapatkan cahaya-cahaya haqqul yakin. Wa madzalika 'alallahi bi aziz, dan itu tidaklah mustahil. Haqqul yakin itu setelah wafat, setelah kita mendapatkan nikmat dengan surga atau kita mendapatkan siksa dengan neraka, itu namanya haqqul yakin. Tetapi kita bisa merasakan anwar haqqul yakin, cahaya-cahaya haqqul yakin ini sebelum kita wafat di dunia. Inilah yang diusahakan, yang dikejar-kejar oleh para ulama soleh kita.